Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan baik, sehat semua ya. Kita bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita, keluarga kita, juga bagi gereja kita. Mari kita akan bersama belajar firman Tuhan. Saya mengambil dari buku Amos, ya. Kita akan berbicara tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik. Mari kita membuka kitab Amos, pasal yang kelima, kita baca 2 ayat saja, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kitab Amos, pasal yang kelima, ayat 14 dan yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani yang tersisa dari keturunan Yusuf. Inilah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca dan merenungkan, tetapi kita juga menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu Saudara, di media sosial atau di TV mungkin, kalau ada Bapak Ibu yang masih menonton TV, kita melihat ada begitu banyak berita-berita problem sosial ya, di negara kita Indonesia. Banyak sekali. Ada kejahatan, ada pembunuhan, ada kemiskinan. Banyak sekali berita-berita yang tersebar di media sosial. Saya pernah melayani waktu mahasiswa ya di Papua. Praktek 2 bulan Bapak Ibu Saudara waktu saya kuliah di Saat. Itu kesempatan yang sangat berharga, saya bisa melihat di bagian Indonesia lain, karena saya orang Jakarta, baru kali itu pergi ke Papua, ada begitu banyak hal yang sangat menyedihkan sekali Bapak Ibu Saudara. Dan itu sebuah realita yang ada di Indonesia. Dan mungkin itu sudah lama sekali, tapi mungkin hari ini keadaan mungkin tidak terlalu jauh berbeda lah. Lambat sekali pertumbuhan yang ada di sana. Ya tentu Bapak Ibu tahu ini apa? Bangunan apa ini? Kira-kira bangunan apa? Ketahuan ya, ada salib di depan. Ya, ini bangunan gereja, Bapak Ibu Saudara ya. Di sebuah pedalaman. Beda ya sama gereja kita ya, Bapak Ibu Saudara ya. Sama gereja saya juga beda. Beda jauh. Sangat sederhana. Bukan minimalis lagi ya. Disinilah mereka beribadah. Ruangan yang kosong, tidak ada isi. Bangku satu pun tidak ada. Kita bersyukur kalau kita punya gereja yang baik, nyaman, di mana kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ini apa Bapak Ibu Saudara kira-kira? Ya? Rumah. Ya, hampir benar dah ya. Bisa jadi rumah sih sebenarnya. Ini sekolah mereka belajar. Sekolah. Nah ini waktu saya masih muda ya. Sekarang juga masih kelihatan muda sih sebenarnya ya. Nah itu kelas mereka. Tidak ada kursi, tidak ada bangku. Ya, mereka harus belajar di lantai. Tepatnya di papan ya. Sangat sederhana sekali. Nah, disitulah kita mengajarkan berhitung, menulis. Nah inilah tempat di mana mereka mengambil air. Ya, nggak bisa beli galon, nggak ada yang jual galon di situ. Mereka harus pergi agak jauh masuk ke hutan untuk mendapatkan air bersih. Mereka harus bawa berember-ember
sampai ke rumah mereka, ke pemukiman mereka. Nah, ini makanan kita sehari-hari lah, daun singkong, kadang ada papeda, sagu, sangat minim sekali. Mereka ada, kalau nggak salah, saya masih ingat ada 1 atau 2 ayam berkeliaran di pemukiman. Ya, suatu hari saya lihat tinggal 1 ayamnya. Ternyata 1 dimasak, dipotong untuk kami, tamu yang datang. Mereka punya 2, 1 dipersembahkan untuk pelayanan, untuk kami yang datang melayani mereka. Ya, kami melakukan pengobatan di situ. Ini anak datang berjalan bersama dengan keluarganya 1 harian, mungkin 2 hari. Ya, dari satu kampung ke kampung kami, karena mereka mendengar di kampung kami ada dokter datang. Dan mereka harus berjalan jauh, tidak ada Grab, tidak ada Gojek, tidak ada taksi Bluebird, tidak ada travel, tidak ada bus, kereta, pesawat. Mereka harus berjalan kaki, menembus hutan, dan anak ini sayangnya tidak bisa ditolong. Karena dalam keadaan tidak berpakaian, dia harus menembus hutannya. Ya, ini anak-anak yang kami layani. Ya, ajar bernyanyi, ceritakan tentang Injil Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak pernah melihat kondisi-kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan merasa di Indonesia baik-baik saja, padahal ada begitu banyak masalah sosial yang terjadi. Kami juga menghadapi banyak sekali masalah stunting. Stunting itu, Bapak Ibu Saudara, adalah masalah di mana mereka kekurangan gizi. Ya, mereka karena waktu yang berkepanjangan mereka tidak diberi gizi yang cukup, sehingga mereka mengalami stunting, ya, mereka pertumbuhannya terhambat gitu. Dan ini salah satu di daerah Kalimantan Barat, di salah satu pos PI kami hamba Tuhan kami melayani jemaat atau masyarakat yang banyak mengalami stunting. Ada anak baru lahir, karena ibunya tidak bisa memberi ASI, susu formula tidak bisa beli, maka anak itu hanya dikasih minum air putih semenjak dia lahir. Maka kami memberikan susu formula, ya, untuk anak ini bisa bertumbuh dengan baik. Di Jakarta bukan berarti tidak ada stunting. Kayaknya di Jakarta baik-baik saja, ya. Orang tua semua sudah mengerti memberikan gizi yang cukup kepada anak. Belum tentu Bapak Ibu Saudara, ya. Saya mengenal seorang rekan yang pernah bergabung di dalam pelayanan Indonesian Care, menangani kasus stunting yang cukup banyak di Jakarta. Kalau mau diceritakan banyak sekali Bapak Ibu Saudara, ini saya hanya memberikan sedikit gambaran, membuka pikiran kita, wawasan kita bahwa ada loh begitu banyak masalah-masalah keadilan sosial yang terjadi di negara yang kita cintai, Indonesia ini. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di pikiran kita pada waktu kita mendengar? Apa yang ada di perasaan kita pada waktu kita mendengar berita-berita problem sosial yang begitu banyak ini? Bapak Ibu, saya percaya biasanya satu problem sosial itu disebabkan dari satu problem yang lain. Misalnya pendidikan yang tidak merata, itu menyebabkan begitu banyaknya pengangguran. Yang kemudian akan menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan akhirnya meningkat kejahatan. Jadi dari satu problem sosial itu disebabkan efek daripada satu problem sosial yang lain atau beberapa problem sosial yang lain. Nah, pertanyaan kita semua pada waktu kita mendengar berita-berita seperti ini, apa yang ada di pikiran dan perasaan kita Bapak Ibu Saudara? Kenyataannya Bapak Ibu Saudara ada begitu banyak orang, bahkan banyak anak-anak Tuhan tidak terlalu peduli lagi ketika mendengar begitu banyak berita-berita problem sosial ini. Mengapa?
Karena kebanyakan kita atau kebanyakan orang-orang percaya itu merasa tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak ada kaitan langsung dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, problem-problem sosial ini. Apalagi kalau banyak anak Tuhan, termasuk kita, merasa bahwa kita sudah hidup di dalam kemapanan, kenyamanan, mau makan ada, mau sekolah ada, mau kerja ada, mau uang bisa cari, mau tidur enak, mau berteman dengan bisa kita cari, semua tersedia. Maka pada waktu kita mendengar begitu banyak berita-berita, baik itu di sosial media, di manapun, di TV, atau kita melihat langsung bahkan di sekitar kita, kita merasa tidak ada kaitan langsung dengan saya, tidak ada efeknya dengan hidup saya. Tetapi kita lupa bahwa ada dua hal yang mau tidak mau berdampak dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ada hubungan sebab akibat antara kita dengan masalah sosial secara langsung atau tidak langsung. Ada solidaritas sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau katakan. Misalnya ketika kita membuang sampah sembarangan Bapak Ibu Saudara, maka kita berkontribusi kan terhadap banjir. Ya, mungkin kita merasa kita cuma buang 1, 2 kecil, tapi sebenarnya kita sedang berkontribusi terhadap masalah lingkungan. Pada waktu kita berkendara, kita ceroboh, kita lawan arah, kita tidak peduli dengan lalu lintas, maka akan menyebabkan kemacetan misalnya. Atau bahkan mungkin kita menyebabkan kecelakaan, baik terhadap kita sendiri atau kepada orang lain. Karena kecerobohan kita, ketidakhati-hatian kita mengebut di bahu jalan misalnya Bapak Ibu Saudara. Dan itu membuat banyak hal masalah terjadi. Banyak Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya ada banyak sekali hubungan sebab akibat antara kita dengan problem-problem sosial di masyarakat kita. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita sama sekali tidak mengalami problem sosial. Bedanya hanya derajatnya saja yang lebih ringan yang kita terima. Tidak terdampak secara langsung. Nah, ini yang saya sebut sebagai the reality part. Kenyataan yang harus kita terima. Bahwa sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita punya hubungan sebab akibat dengan masalah-masalah sosial. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari bahwa kita tidak bisa melupakan peran dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Sebagai warga negara surga di tengah-tengah dunia. Yang diutus ke tengah-tengah dunia. Kita bukan hanya warga negara Indonesia atau warga negara dunia. Tetapi kita juga warga negara surga. Kita adalah komunitas orang-orang percaya. Kita adalah anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan kita tidak bisa melupakan peran dan tanggung jawab kita. Dan Tuhan Yesus memakai terminologi sosial yang begitu jelas dalam Lukas pasal yang keempat dengan berkata, ada kabar baik bagi orang miskin. Kita harus membebaskan tawanan-tawanan, penglihatan bagi yang buta dan kebebasan bagi yang ditindas. Itu adalah panggilan Tuhan dan panggilan bagi kita semua, pengikut-pengikut Kristus. Dan saya sebut ini adalah tanggung jawab kita, the responsibility part. Ada sebuah realita di mana kita memberikan kontribusi akan masalah sosial. Jangan kita berkata bahwa ini tidak ada hubungan. Apa yang terjadi tidak ada hubungan dengan saya. Ada Bapak Ibu Saudara, cuma mungkin kecil, levelnya kecil. Tapi kita juga mesti ingat bahwa kita punya peran dan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita punya the reality part dan the responsibility part Bapak Ibu Saudara. Dan dua-duanya ini adalah kebenaran yang harus kita terima. Terjadi dalam hidup kita. Yang satu, the reality part ini berarti kita hidup sebagai warga negara dunia. Kita tinggal di tengah-tengah masyarakat yang punya banyak problem. Tetapi kita punya responsibility part, tanggung jawab kita. Ini sebagai warga negara surga. Jadi kita dua hal ini Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa kita punya dua kewarganegaraan. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, khususnya dari kitab Amos, yang mendiskusikan tentang masalah-masalah sosial.
dan mendorong kita bagaimana kita menjadi warga negara yang baik. Bapak Ibu Saudara, siapa Amos? Siapa Nabi Amos? Kalau kita membaca seluruh daripada kitab Amos, Bapak Ibu Saudara, Amos itu dikatakan merupakan peternak domba dan pemungut buah ara. Dan dia berasal dari Tekoa, Bapak Ibu Saudara. Tekoa itu merupakan daerah Yehuda atau kerajaan selatan. Berarti di bawah, Bapak Ibu Saudara ya, daripada Israel. Tetapi menariknya, Tuhan memanggil dia, Bapak Ibu Saudara, untuk melayani ke utara. Ya, jadi dia harus melayani kerajaan utara. Dia harus menyampaikan pesan dari Allah kepada kerajaan utara. Memang pesan yang dia sampaikan juga untuk kerajaan selatan. Mengapa Bapak Ibu Saudara ke utara dia harus menyampaikan pesan itu? Kenapa dia harus menempuh perjalanan yang cukup jauh? Kenapa dia harus mengurusi ya bagian utara? Bukankah dia nabi yang tinggal di selatan, di bawah begitu? Karena kerajaan utara Bapak Ibu Saudara sebentar lagi akan menjadi sasaran militer daripada bangsa Asyur. Mereka sudah begitu lengah, mereka merasa hidup mereka baik-baik saja, akhirnya mereka tidak menyembah Allah dengan benar, dan bahkan mereka telah melakukan banyak ketidakadilan kepada rakyat banyak. Dan Nabi Amos diutus Allah untuk menegur dan sekaligus untuk menyatakan penghukuman atas kerajaan utara Israel. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat di sini, kalau Tuhan mau utus siapa saja, itu bisa kemanapun, kapanpun, dan dimanapun. Bapak Ibu, pelayanan Amos pada waktu itu adalah pelayanan di masa-masa kerajaan utara itu sedang jaya-jayanya. Sedang hebat-hebatnya Bapak Ibu Saudara. Mereka hidup dalam kemakmuran. Bukan saja negara itu aman, tetapi makmur, bahagia keluarga rakyatnya semua. Penemuan arkeologi Bapak Ibu Saudara membuktikan bahwa ada rumah-rumah pribadi yang mewah dan yang besar di kerajaan utara. Dan kemungkinan itulah yang tertulis di dalam Amos pasal 5 ayat yang ke-11. Kalau kita baca Amos pasal 5 ayat 11 dikatakan kamu menginjak-injak orang-orang yang lemah dan memungut pajak gandum. Sebab itu sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu yang dipotong. Ya, batu yang dipotong, rumah dari batu. Rumah yang waktu itu bukan dari kayu atau dari batang pohon, tetapi dari batu. Itu menunjukkan orang itu bisa membeli material yang lebih baik, yang kokoh, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian juga ditemukan gudang bawah tanah yang besar, di mana tersimpan di situ bejana-bejana tanah liat yang besar untuk menampung air anggur dengan stempel yang siap untuk diekspor keluar Israel. Dan itulah juga yang dituliskan di dalam ayat yang ke-11 pasal 5, ya, sekalipun kamu membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Kebun anggur yang indah, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak sekali ditemukan bejana tanah liat yang sangat besar di ruang bawah tanah itu. Selain itu Amos juga berbicara Bapak Ibu Saudara tentang orang-orang yang kaya yang punya 2 rumah. Yang satu untuk musim panas dan yang satu lagi untuk musim dingin. Amos pasal 3 ayat 15. Di dalam pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 6 juga di situ arkeologi menemukan banyak furnitur-furnitur dari gading, tempat tidur, tempat duduk, dan ini menunjukkan satu kehidupan yang mewah. Dan itu ditulis di dalam pasal 6 ayat 4 sampai 6, dikatakan yang berbaring di tempat tidur dari gading dan berleha-leha di ranjang, yang makan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari antara kawanan lembu yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi diiringi alunan gambu seperti Daud, mereka memainkan alat musik, dan seterusnya. Jadi pelayanan Nabi Amos pada waktu itu adalah pelayanan yang sebenarnya sangat dalam situasi yang sangat makmur dan bahagia pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kemakmuran mereka pada waktu itu adalah kesengsaraan yang besar di dalam kehidupan rakyat banyak. Karena apa? Keadilan, kebenaran ditindas. Dalam Amos pasal 5 ayat 7,
Amos berkata, kamu telah mengubah keadilan menjadi racun pahit dan kamu mengempaskan kebenaran ke tanah. Kamu telah mengubah keadilan menjadi racun dan buah kebenaran menjadi racun pahit. 2 kali Amos menegur mereka yang telah menindas keadilan dan kebenaran. Dan kata ini, kata yang sama sering dipakai oleh Nabi Yeremia yang ditulis juga di ratapan untuk menunjukkan kepahitan akan penderitaan daripada umat Allah. Bapak Ibu Saudara, problem Tuhan terhadap mereka bukan tidak boleh menjadi orang kaya pada waktu itu. Tuhan memberkati hidup mereka. Tetapi karena kekayaan yang mereka miliki, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak lagi peduli dengan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka menjadi kaya, mereka lupa bahwa ada sumber pemberi berkat dalam hidup mereka. Dan mereka adalah umat Allah yang dititipkan berkat-berkat itu, yang harus menjadi saluran berkat Tuhan bagi yang lain. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Amazia, imam di Betel mengusir Amos supaya dia kembali saja ke selatan. Karena kamu mengganggu. Apa yang kamu katakan itu mengganggu kami. Kami lagi hidup enak-enak nih, nyaman-nyaman begitu. Maka Amos diusir ke selatan. Gak usah kamu beritakan firman lagi di utara. Saya ini imam. Keadaan kami baik-baik saja. Padahal Tuhan sedang menghukum dengan bangsa Asyur. Dan dia jelas berkata bahwa bait suci adalah tempat kudus raja. Amos pasal 7 ayat 13. Bait suci bukan tempat kudus Allah, tapi bait suci adalah tempat kudus raja. Allah ditinggalkan oleh bangsa Israel. Mereka tidak lagi peduli dengan panggilan Allah dalam hidup mereka, kehendak Allah dalam hidup mereka, isi hati Allah dalam hidup mereka. Mereka tidak sama sekali peduli dengan amanat agung Allah, mandat Allah di dalam kehidupan mereka. Dan mereka menindas yang lemah. Mereka menjadi kaya karena menindas yang lemah. Pengadilan pada waktu itu bagi orang-orang miskin hanyalah kepahitan bagi mereka. Mereka menginjak-injak yang lemah. Mereka mengambil pajak semena-mena kepada orang miskin. Mereka menjadikan orang benar itu terjepit. Mereka menerima suap. Mereka memperdaya orang miskin. Mereka mengecilkan ukuran timbangan. Dan mereka menjual barang-barang yang buruk. Amsal pasal 8 ayat 4 sampai yang ke-6. Ya, Amsal 8 pasal 8 ayat 4 sampai yang ke-6 dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin, yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Kamu yang berpikir kapankah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Kapankah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan memperkecil ukuran eva, memperbesar berat shikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Supaya kita membeli orang lemah karena uang. Dan orang yang miskin karena sepasang kasut serta menjual gandum yang rusak. Menjual gandum yang rusak. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, maka kita juga mempraktekkan hal yang sama. Kita bukan orang yang kekurangan, dan banyak orang di sekitar kita yang mengalami pergumulan dan kesulitan. Apakah kita bukan menolong, bukan membantu, tetapi justru kita mempersulit? Apakah kita orang-orang yang memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan tidak baik? Misalnya contoh kalau di rumah kita ada pembantu rumah tangga. Apakah kita memperlakukan pembantu, supir, atau di tempat bekerja kita, office boy, dengan baik Bapak Ibu? Apakah kita sebagai pedagang, kita menjual barang yang jelek? Apakah kita menipu neraca kita? Apa yang kita lakukan sama dengan bangsa Israel pada waktu itu? Yang hanya memikirkan untuk kepentingan diri sendiri dan keuntungan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara,
Amos menegur bangsa Israel. Dan Amos berkata, kalian terus-terus seperti ini, mau menjadi bagian dari masalah terus, atau kalian mau berubah dan bertobat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan, jangan kita menjadi bagian dari masalah yang sudah begitu besar di negara kita. Tapi mari kita bergandengan tangan, menjadi bagian dari solusi bagi pergumulan bangsa kita ini. Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, tentu kita perlu mencari Tuhan. Amos berkata, carilah aku, firman Tuhan ya. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah yang baik, dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Bencilah yang jahat, dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan. Yang pertama-tama Bapak Ibu Saudara, carilah yang baik, carilah aku, Tuhan bilang. Carilah Allah. Mengapa kita perlu mencari Allah, Bapak Ibu Saudara? Karena hanya Allah yang sanggup menggerakkan hati kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, tidak ada kekuatan yang besar di dalam dunia ini selain kekuatan Allah dan firman-Nya dan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita untuk kita melakukan apa yang baik di dalam kehidupan kita. Untuk mata kita itu dicelikan melihat keadaan kita. Selama kita tidak mencari Allah, selama kita tidak peduli dengan Allah, maka selama itulah kita tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena kecenderungan dan kecondongan hati kita adalah apa Bapak Ibu Saudara? Kita ingin menikmati hidup. Kita tidak peduli dengan sesama kita. Karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Itulah dosa Bapak Ibu Saudara. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu tetap menjadi bagian kita yang terus menjadi pergumulan kita sampai kita dipanggil Tuhan atau Tuhan datang kedua kali. Itulah mengapa Amos berkata, carilah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menggerakkan hati kita. Karena hanya di dalam Allah kita, di dalam kebenaran firman-Nya yang kita renungkan, kita bisa mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bisa mengenal, kita bisa tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita bisa tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Kita bisa tahu apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Kita bisa menjadi tahu apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Pada waktu kita mencari Tuhan, kita tidak akan pernah salah melangkah. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mencari Tuhan? Sudahkah firman Tuhan itu memenuhi hidup kita? Hanya Tuhan yang sanggup menggerakkan hati kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita disuruh pilih melakukan apa yang baik, ya, tetapi dengan resiko, dengan kita hidup seperti tenang-tenang saja, pasti kita akan pilih yang tenang-tenang saja. Ngapain kita cari penyakit? Ngapain kita mau repot? Hidup udah susah. Ngapain saya tambah susah hidup saya? Mikirin orang, nolong orang, melakukan sesuatu kebaikan. Toh orang lain juga melakukan hal yang sama. Kenapa saya harus berbeda? Karena kita orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Karena itu mari kita Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi menjadi orang yang acuh terhadap sekitar kita. Saatnya kita bangkit, saatnya kita bercahaya, saatnya kita bersinar terang untuk kemuliaan Tuhan. Pak Ahok pernah berkata, kita tidak butuh lagi orang pinter, udah banyak orang pinter. Tapi yang kita butuh adalah orang-orang yang peduli terhadap sesama. Mencari yang baik Bapak Ibu Saudara, berarti menunjukkan bahwa Allah kita memang suka hal-hal yang baik. Mencari yang baik berarti kita sedang meninggikan Allah kita yang baik. Kita mempraktekkan hidup kita sebagai warga negara surga. Sebagai guru Bapak Ibu Saudara, sebagai dokter, sebagai guru misalnya.
atau sebagai pekerja. Bapak Ibu Saudara, kita bukan sekedar hanya guru. Kita bukan hanya sekedar melakukan pekerjaan kita. Kita bukan hanya sekedar seorang dokter atau kita bukan hanya sekedar penjaga toko. Tetapi kita guru Kristen. Kita dokter Kristen. Kita penjaga toko Kristen. Kita ibu rumah tangga Kristen. Identitas atau status Kristen itu Bapak Ibu Saudara tidak bisa lepas dari kita sebagai anak Tuhan. Dan justru itulah yang membedakan kita dengan dunia. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita seharusnya hidup makin hari makin meniru apa yang Kristus lakukan? Bukankah makin hari kita makin serupa seperti Tuhan Yesus? Seorang bernama C.S. Lewis, dia pernah berkata, kita seharusnya pretending to be like Christ. Berpura-pura seperti Kristus, dia bilang. Maksudnya apa berpura-pura? Emang boleh berpura-pura? Untuk yang ini boleh Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, anak kecil itu suka bermain. Ya. Kadang mereka tuh suka berpura-pura jadi dokter. Begitu kan ya. Jadi waktu dia jadi dokter, dia akan pakai baju putihnya, ya kadang ada kostumnya, lalu dia pakai stetoskop, begitu kan, untuk periksa. Dan dia akan berkata, "Pa, Ma, saya periksa ya." Lalu dia akan periksa. "Wah, Papa nih batuk nih, ya. Wah, Papa sering merokok ya, nggak boleh, ya. Nanti sakit," gitu kan ya. "Saya tulis resep ya, nanti Papa tebus di apotik," begitu kan. Jadi dia mempraktekkan Bapak Ibu Saudara. Dia berpura-pura menjadi dokter. Pada waktu dia berpura-pura menjadi dokter, dia sebenarnya sedang melatih ya indera dia sebagai dokter Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya dokter melayani, bagaimana cara dokter berbicara, bagaimana mempraktekkan menggunakan alat-alat kedokteran. Bagus kan Bapak Ibu Saudara? Bagus. Berpura-pura menjadi seperti dokter. Dan ketika dia mau kuliah, dia pikir-pikir, dulu kan saya suka ya jadi dokter. Kenapa enggak ya saya kuliah jadi dokter? "Pa, Ma, saya boleh gak kuliah dokter?" "Oh boleh." Akhirnya betul Bapak Ibu Saudara. Anak kita kuliah menjadi dokter beneran. Bukan lagi hanya berpura-pura menjadi dokter. Tapi semua Bapak Ibu Saudara bermula dari apa? Pretending, berpura-pura menjadi dokter. Bapak Ibu Saudara, kita, anak Tuhan, sering berpikir, gimana saya bisa serupa Kristus? Nggak mungkin, mustahil. Gimana saya bisa jadi serupa Kristus? Kristus itu tinggi, suci, kudus. Saya ini orang berdosa, nggak layak. Bapak Ibu Saudara, bukankah Tuhan berkata, menjadi serupa seperti aku. Nah, caranya bagaimana? Berpura-pura menjadi seperti Kristus. Artinya apa berpura-pura? Alkitab di beberapa bagian Tuhan menyuruh kita apa? Mengenakan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tuh seperti mengenakan jubah ini, jas ini, Bapak Ibu Saudara ya. Kita mengenakan Kristus, firman Tuhan. Paulus berkata, mari kita mengenakan Kristus. Mari kita berpura-pura menjadi seperti Kristus. Artinya apa? Memang kita nggak layak Bapak Ibu Saudara pada waktu saya memakai jubah Kristus Bapak Ibu Saudara. Berpura-pura jadi seperti Kristus. Saya merasa nggak layak. Siapa saya dibandingkan dengan Kristus? Tapi Paulus berkata, kenakanlah Kristus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya pada waktu kita mengenakan Kristus, kita ingat dimanapun dan kapanpun kita berada Bapak Ibu Saudara. Pada waktu ada perbuatan dosa di depan kita, saya sedang mengenakan Kristus. Kalau Kristus pasti tidak akan melakukan hal ini, maka kita akan menghindar. Kita tidak akan melakukannya, kenapa? Karena saya sedang berpura-pura menjadi Kristus. Saya mengenakan Kristus. Dosa pasti Kristus tidak akan mau lakukan. Berarti saya juga tidak akan lakukan. Demikian juga dengan perbuatan baik. Ada hal baik Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan. Kita males. Aduh, enggak deh.
Ngapain saya tolong orang? Ngapain saya peduli dengan orang? Ngapain saya taat lalu lintas? Ngapain saya bayar pajak? Ngapain saya jadi warga negara yang baik? Bapak Ibu Saudara, karena kita sedang mengenakan Kristus, berpura-pura menjadi Kristus, kita mengenakan Kristus, maka kita akan berkata, tapi Tuhan Yesus akan melakukannya. Tuhan akan melakukan apa yang baik. Tuhan akan bayar pajak. Tuhan bayar pajak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang serahkanlah apa yang menjadi punya kaisar, apa yang punya Tuhan. Bayar pajak. Jadi warga negara yang baik. Perlahan-lahan Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita melatih, melatih berpura-pura ini. Suatu waktu Roh Kudus sedang membentuk kita. Dan akhirnya betul loh Bapak Ibu Saudara, kita akan kelihatan makin mirip Kristus. Makin mirip Kristus. Tapi dimulai dari pretending, berpura-pura seperti Kristus. Bukankah memang betul kemanapun kita pergi, kita membawa nama Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kristen, pengikut Kristus. Bukankah kemanapun kita ada surat yang terbuka, kata Paulus. Bukankah kemanapun kita menjadi garam dan terang. Mari Bapak Ibu Saudara kita melatih hati yang peka. Hati yang selama ini mungkin kita hanya memikirkan diri sendiri. Mari kita mulai dari hal yang kecil. Start small. Tapi kita punya pikiran yang besar. Kita punya kerinduan yang besar. Dan kita mau bangun itu makin dalam. Start small, think big, build deep. Mulai dari yang kecil, start small. Mungkin dari lingkungan kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin dari komunitas gereja kita melatih ya. Gereja adalah komunitas orang-orang percaya yang saling melatih. Karena bagaimana mungkin kita menjadi warga negara yang baik di luar terhadap orang-orang yang tidak kita kenal, yang kita jumpai. Bagaimana kita bisa melayani atau memperhatikan atau menjadi berkat kalau kita belum menjadi berkat bagi komunitas kita sendiri yang kita kenal baik. Ketika ada saudara kita kekurangan, 1 Yohanes berkata, bagaimana mungkin kasih Allah tinggal di dalam kamu, pada waktu kamu lihat saudaramu kekurangan, lalu kamu menutup pintu hatimu. Gereja, kita mempraktekkan kasih. Di gereja, mari kita mempraktekkan kehidupan kita sebagai warga negara Allah. Baru pada waktu kita keluar, kita sudah terbiasa melakukannya kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Ya kadang kita pikir kan, ngapain saya nggak kenal tolong dia. Ya belajar dulu dari yang kita kenal. Belum ada hati, perhatikan dulu yang kita kenal. Di situ kita melatih hati yang mengasihi. Ketika kita keluar, kita sudah terlatih untuk peduli, untuk mengasihi orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Komunitas gereja adalah tempat di mana kita mempraktekkan kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, menjadi kerinduan kita bersama sebagai penutup, 3 pertanyaan ini untuk kita renungkan. Pertama, maukah kita berdoa terus bagi sekitar kita? Mungkin kontribusi yang kita berikan, kita bingung ya, apa yang mesti saya lakukan? Yang pertama-tama, kalau kita bingung apa yang harus kita lakukan, setidaknya kita melakukan apa yang paling kita tahu. Ya, apa yang paling kita tahu? Mencari Tuhan di dalam firman dan berdoa. Itu yang paling kita tahu. Ya. Kalau kita nggak tahu apa yang harus saya lakukan, Tuhan, saya sudah mendengar firman-Mu, tapi saya nggak tahu bagaimana menjadi mempraktekkan sebagai warga negara yang baik. Nggak tahu. Lakukan apa yang paling kita tahu. Yaitu membaca firman dan berdoa, mencari Tuhan. Nanti Tuhan yang beritahu apa yang harus kita lakukan. Datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Carilah aku, Tuhan berkata. Dalam doa, dalam firman. Nanti Tuhan beritahu apa yang harus kita lakukan.
Apakah problem sosial yang bisa kita temukan di daerah kita? Ada orang-orang kaya yang bisa kita tolong? Bisa kita kontribusi? Apa yang hal minimal yang bisa kita perbuat untuk mendukung pembangunan bangsa kita? Apa hal baik ya yang bisa kita pikirkan? Sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, apa hal kecil yang bisa kita lakukan bersama? Karena kita sadar Bapak Ibu Saudara, kita tidak berani mungkin melakukannya seorang diri, tapi bukankah kita punya komunitas anak Tuhan? Dan kita bisa berjalan bersama-sama. Tuhan menolong kita jadi warga negara yang baik bagi bangsa kita, tapi juga menjadi warga negara surga. Kita ingat bahwa apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara percayalah. Ya, saya tutup Bapak Ibu Saudara dengan satu pemahaman. Bapak Ibu Saudara, apa yang orang tidak percaya lakukan, yang baik ya, apa yang orang tidak percaya lakukan, apa yang baik, itu tidak menyenangkan Tuhan. Betul, tidak menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka melakukannya di dalam kutuk dosa. Mereka melakukannya di dalam kuasa dosa. Mereka melakukannya di dalam belenggu dosa. Dan itu sama sekali tidak memuliakan Tuhan. Itu sama sekali tidak menyenangkan Tuhan. Sebaik apapun perbuatan yang dia perbuat. Itu kenyataannya. Dia tidak akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena dia musuh Allah. Dia belum di dalam Kristus. Jadi sebenarnya ya memang itu anugerah umum, kebaikan di dalam kehidupan masyarakat yang belum percaya. Mereka melakukan apa yang baik, itu berkat Tuhan, itu anugerah umum. Tapi itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu baik hanya untuk di dunia, tapi bukan untuk kekekalan. Tapi bagi anak Tuhan, perbuatan sekecil apapun itu yang baik yang kita lakukan, itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Karena kita melakukannya di dalam Kristus. Kita melakukannya sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, perbuatan kecil apapun yang baik yang kita lakukan bagi sesama kita, Tuhan melihat dan Tuhan memuji. Tidak pernah sia-sia apa yang kita lakukan buat dia. Bernilai kekal karena kita melakukannya di dalam Kristus. Kita melakukannya bagi Kristus. Karena itu mari berlomba-lomba kita mencari apa yang baik seperti yang Amos katakan. Kita melakukan apa yang adil. Karena kita sedang menyenangkan Raja kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita